Kemudian ayahnya bergegas mandi dan mengantarkan Salim pergi ke masjid. Ajib hadirin yang mulia, ini ayahnya tidak tahu anaknya sudah jadi hafiz Al-Quran. Diantarkan pergi ke pintu masjid, itu orang sudah menyambut daripada Salim. Seperti halnya ulama yang dibanggakan orang, langsung bingung bapaknya. Memangnya kenapa anak ini? Orang menyambutnya, menuntunnya. Maka Salim dengan senyum hadirin yang mulia mengatakan ke setiap orang, aku punya ayah, aku punya ayah. Ini ayahku, ayahku, ini ayahku. Anja Channel. Sebuah kargo jari di Yordania, Timur Tengah sana hadirin yang mulia. Ada seorang suami istri baru menikah. Ini suami hadirin yang mulia begitu cinta kepada istrinya. Setiap hari dia perlakukan lembut istrinya. Bahkan dia merelakan waktu yang biasanya dia berlembur, tapi dia pulang lebih awal hanya untuk istrinya hadirin yang mulia. Waktu begitu lama, setiap weekend teman-temannya saling ngajak. Kalau pulang kantor nggak usah cepet-cepet dulu katanya. Nikmati satu hari untuk liburan bersama kami biar kamu nggak stres katanya. Jawabannya tetap, Masya Allah, saya mempunyai istri yang harus saya bahagiakan di rumah. Dia pulang setiap hari seperti itu. Tapi ajib, ini ajakan syaitan lebih dahsyat hadirin yang mulia. Ternyata istrinya sekarang sudah mengandung. Waktu begitu lama, bahkan kandungannya sekarang alhamdulillah sudah mencapai 8 bulan. Bahkan menjelang kelahirannya hadirin yang mulia. Maka ini si suami ketika libur daripada pekerjaannya di weekend, ditanya oleh teman-temannya, kamu sering menolak sekarang satu hari saja bersama kami. Nanti kalau kamu sudah anak lahiran, repot lagi, nemenin kami nggak ada waktu. Dia pikir mungkin, iya ya, nggak ada salahnya menemani teman-teman, itu pun nggak harus larut malam. Yang penting datang dulu. Dia pikir seperti itu, akhirnya dia mengiyakan ajakan temannya. Maka dia mulai lupa terhadap istrinya yang biasa ia datangi tepat waktu. Bahkan Haji, ketika sekarang hadirin yang mulia, umur kandungannya sudah akan melahirkan, bahkan suami tersebut rela melepaskan waktunya. Padahal harusnya lebih ajib lagi memperhatikan daripada istrinya. Maka itu suami dibawa ke tempat keramaian oleh teman-temannya. Nah, teman-temannya sudah mulai ngebujuk. Kamu sudah datang ke tempat ini, kalau kamu tidak minum-minum, maka nggak seru katanya. Beberapa kali dia menolak sampai akhirnya dia mengiyakan. Baik, saya minum sedikit saja. Alkohol hadirin sudah masuk ke dalam tenggorokannya, bahkan masuk ke dalam perutnya. Maka sudah satu gelas setan lancar hadirin menggodanya, maka 2-3 gelas bukan masalah. Akhirnya habis satu botol, bahkan dalam keadaan pusing, mabuk hadirin yang mulia. Orang sudah mabuk kalau rehe ditinggalkan sama teman-temannya. Padahal teman-temannya ini sudah berjuang ngajaknya begitu lama, tapi karena dia temannya ini sudah mulai mabuk, maka dia ditinggalkan hadirin yang mulia sendirian. Pulang daripada bar hadirin yang mulia, itu pemuda yang mabuk tadi mendapati seorang tunawisma, pengemis yang tidak punya rumah, dalam keadaan buta. Maka orang pengemis tersebut mengadahkan tangannya, wahai Tuhan, berikan sedikit rezeki untukku. Berikan sedikit rezeki untukku. Karena dalam keadaan mabuk hadirin, bukannya dikasih, justru itu pengemis buta ditendang habis-habisan hadirin yang mulia. Lihat bagaimana orang mabuk kehilangan akalnya. Seperti halnya orang mabuk dunia hilang akalnya terhadap agama hadirin yang mulia. Maka tanpa disadari hadirin yang mulia, dia jalan pulang ke rumah, ternyata tidak didapatinya istrinya yang hamil. Maka dia bingung, kemana istri saya? Ternyata tetangganya memberitahu bahwa istrinya akan melahirkan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Maka seketika dia sadar hadirin, mengembalikan ingatannya untuk berupaya mengejar istrinya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit hadirin yang mulia, ternyata anaknya sudah lahir. Tapi ajib, kabar yang didengar daripada dokter mengatakan, Anda ayahnya? Ya, saya ayahnya. Maafkan Tuhan, anak Anda memang selamat lahir, tapi anak Anda yang lahir tidak memiliki kedua bola mata. Hadirin, dia tidak berpikir bahwa dia pernah menendang pengemis yang buta hadirin yang mulia. Dan Allah tampakkan ini kejadian nyata hadirin yang mulia. Maka bukannya berbalik kasihan terhadap anak dan istrinya, justru dia marah yang sangat marah. Saya tidak ingin anak yang seperti itu, dia bukan anak saya. Bahkan saya berjanji,
jikapun anak itu dibawa ke dalam rumah saya tidak akan berbicara selama tahunan kepada anak tersebut. Ajib hadir. Itu istri yang mendengar perkataan suaminya seperti itu, bagaimana hatinya tidak sakit? Anak yang dilahirkan dari rahimnya tidak memiliki kedua bola mata, tidak dianggap oleh ayahnya. Padahal ditunggu setiap hari, tepat waktu datang. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian, maka suami tersebut tidak mau menganggap anak itu sebagai anaknya. Maka singkat waktu hadirin yang mulia, anak yang diberikan nama Salim tersebut, Muhammad Salim, itu dibawa ke rumah. Ibunya dengan penuh kasih sayang memelihara daripada anak tersebut. Hadirin, ajibnya itu seorang ayah tahu anaknya di dalam rumah tapi tidak pernah mengeluarkan suaranya di dalam rumah, hanya tidak ingin bagaimana terdengar ada suara laki-laki di dalam rumah. Sehingga waktu telah berjalan begitu lama hadirin, sampai berumur 7 sampai 9 tahun, itu si Salim tidak pernah mendengar suara bapaknya di dalam rumah. Karena matanya buta, dia pikir yang ada di dalam rumah hanya ibunya. Dan kegiatan ibunya setiap hari rutin adalah mengantarkan si Salim pergi ke masjid. Bahkan setiap Jumat didudukan di saf terdepan sebelah kiri. Ajib hadirin yang mulia, ini seorang wanita saleh, tidak pernah lepas daripada tahajud. Salim kecil hadirin yang mulia yang masih bisa merangkak mengelilingi ibunya yang sedang menghafal Al-Quran. Ajib, maka di umur 7 tahun ini tercatat Salim sudah menghafal daripada setengah Al-Quran hadirin. Di umur 9 tahun bahkan dia sudah hatam daripada Al-Quran. Maka satu hari Salim menangis di pojok dapur hadirin yang mulia. Menangis meraung-raung. Karena ibunya yang biasanya ke pasar datang tepat waktu di hari Jumat, sekarang ibunya telat pulang dari pasar. Maka suara tangisannya yang kencang masuk ke dalam kamar ayahnya. Ayahnya yang sedang tidur merasa terganggu dengan suara Salim, maka dia turun dan berlari. Ketika melihat Salim di pojokan dapur menangis, maka dibentak Salim tersebut oleh ayahnya. Bocah sialan, apa yang kamu tangisi? Katanya. Maka hadirin bayangkan saja, orang ini sudah 9 tahun tidak mendengar suara laki-laki di rumah. Tiba-tiba ada suara yang memarahinya langsung seperti itu. Bagaimana perasaan itu anak? Maka kaget ini Salim. Maka dia dengan meraba-raba, siapa ini? Siapa ini? Siapa kamu keluar dari rumahku? Keluar dari rumahku. Aku ayahmu. Berhenti tidak. Engkau menangis. Kamu bukan ayahku. Ayahku sudah tidak ada. Kan? Maka ketika disebutkan tidak ada, mulai bingung ayahnya. Maka didekati Salim. Salim, aku ayahmu. Tidak. Aku tidak pernah mendengar suara ayah. Ayahku tidak ada. Ayahku tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai berikan iba kepada hati bapaknya. Salim, aku ayahmu. Kemana ibumu? Maka setelah diterangkan beberapa kali, Salim mau mendengar. Benarkah engkau ayahku? Ya, aku ayahmu. Biasanya jam 11 siang ketika hari Jumat, aku diantarkan ibu untuk pergi ke saf paling depan untuk menunggu sholat Jumat dan menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu. Maka mendengar perkataan daripada Salim, ayahnya mulai lunak. Kemudian ayahnya bergegas mandi dan mengantarkan Salim pergi ke masjid. Ajib hadirin yang mulia, ini ayahnya tidak tahu anaknya sudah jadi hafiz Al-Quran. Diantarkan pergi ke pintu masjid, itu orang sudah menyambut daripada Salim. Seperti halnya ulama yang dibanggakan orang, langsung bingung bapaknya. Memangnya kenapa anak ini? Orang menyambutnya, menuntunnya. Maka Salim dengan senyum hadirin yang mulia mengatakan ke setiap orang, aku punya ayah, aku punya ayah. Ini ayahku, ayahku, ini ayahku. 9 tahun hadirin yang mulia. Begitu senangnya Salim didudukan ketika di saf depan. Orang-orang bingung. Yang biasanya mengantarkan Salim adalah ibunya. Benarkah engkau ayahnya? Benar. Maka ketika mulai didudukan di saf depan, ternyata Masya Allah mengalir Salim. Ketika meraba-raba Al-Quran hadirin yang mulia, mulai lisannya mengucapkan kalamullah, tersentuh hati daripada ayahnya. Dan seseorang mengatakan, anak engkau adalah seorang hafiz Al-Quran yang diulamakan dan dibanggakan oleh seorang penduduk sini. Maka kaget hadirin yang mulia, bagaimana anak yang seperti ini bisa menjadi ulama, bahkan seorang hafiz Al-Quran. Maka didengarkan oleh ayahnya sampai kepada surat An-Naba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah terhadap ayahnya. Ayahnya hanya bisa menangis dan bertobat kepada Allah. Tahunan dia melepaskan kasih sayang terhadap anaknya, benci karena kebutaan anaknya. Maka hadirin yang mulia, tidak bisa ditahan lagi itu air mata seorang ayah. Tapi aji, tangan-tangan kecil Salim meraba daripada wajah ayahnya. Salim paham ada air mata daripada mata ayahnya. Maka dengan ucapan lirih mengatakan,
ayah jangan menangis. Kenapa ayah menangis? Aku senang sekarang ayah menangis. Hadirin, ini pulang ke rumah, istrinya begitu bahagia melihat ayahnya yang mengantarkan pulang. Bahkan ayahnya memeluk erat daripada istrinya, mengatakan, aku bertobat kepada Allah, tidak akan pernah aku tinggalkan Salim walaupun sejengkal pun. Ini hadirin yang mulia. Apa kata para ulama? Ulama Yordania mengatakan ini asbab kesolehan wanita yang tidak pernah berprasangka buruk terhadap suaminya walaupun suaminya berburuk di luar rumah, hadirin yang mulia. Anja Channel.